Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-46 dan 47. Ayat 46 dan 47 dari surah At-Taubah, yaitu yang menerangkan tentang orang-orang munafik. Lebih khusus adalah menerangkan tentang bahaya orang-orang munafik. Dalam ayat sebelum ini diterangkan bahwasanya orang-orang yang mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi berperang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama, kelompok yang bersegera menjawab perintah Allah tersebut, yaitu kelompok orang-orang beriman yang betul-betul beriman. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang munafik, yaitu mengaku beriman tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang-orang beriman. Maka mereka ini meminta izin kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengizinkan mereka untuk tidak pergi berperang. Jadi ada dua kelompok. Ada kelompok orang-orang beriman sebenar beriman. Mereka ini segera menjawab perintah Allah untuk berperang. Dan satu lagi kelompok orang-orang munafik yang mereka meminta izin untuk tidak pergi berperang. Nah, sekarang ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan lebih lanjut tentang kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik, perilaku orang-orang munafik, sifat yang buruk, perilaku yang buruk, karena datang dari niat yang buruk yang ada di dalam hati orang-orang munafik. Dan mereka, orang-orang munafik, menyembunyikan niat yang buruk tersebut. Nah, niat yang buruk kemudian apabila niat itu menjadi perbuatan yang buruk, maka perbuatan yang buruk itu mendatangkan keburukan, mendatangkan kerusakan, dan itu berbahaya bagi orang-orang beriman. Apabila orang-orang munafik ini berada di tengah orang-orang beriman, apalagi dalam pasukan orang-orang beriman di medan perang, maka bisa melemahkan semangat orang-orang beriman, bisa memecah belah barisan umat Islam. Kemudian juga mereka ini akan menyebarkan, akan
membicarakan perkara-perkara yang bukannya membangkitkan semangat orang-orang beriman sehingga mereka berani menghadapi musuh, tetapi perkataan-perkataan orang-orang munafik yang berada di tengah orang-orang beriman malah akan melemahkan semangat orang-orang beriman. Kemudian mereka menjadi takut, kemudian mereka menjadi pengecut, sehingga ada yang tertipu dan terpedaya oleh orang-orang munafik ini, dan bisa jadi mereka akan lari dari perang. Dan lari dari perang adalah salah satu dari dosa besar. Jadi berbahaya sekali orang-orang munafik apabila mereka berada di tengah orang-orang beriman. Nah, inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu lebih khusus menerangkan tentang bahaya orang-orang munafik di tengah orang-orang beriman. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengaku juga beriman, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yaitu orang-orang munafik yang sama dengan mereka atau orang-orang kafir yang menjadi sekutu mereka, maka mereka mengatakan, nah kami sama juga seperti kamu. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang memang dari mulut mereka mengatakan beriman. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yaqul, ada yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian Allah bantah, wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Mereka itu tidak beriman. Jadi ada kumpulan orang-orang munafik yang berada di tengah orang-orang beriman. Mereka mengaku sebagai orang-orang beriman, tetapi sebenarnya mereka bukan orang-orang beriman, dan mereka ini berbahaya. Dan lebih-lebih mereka ini berbahaya apabila mereka berada di tengah-tengah orang beriman di medan perang, yaitu mereka ini bersama orang-orang beriman dalam pasukan memerangi musuh. Ini lebih berbahaya lagi. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan kehendaknya orang-orang munafik ini tidak ikut bersama dengan Rasulullah dan para sahabat pergi berperang ke Tabuk. Sebagaimana kita tahu, ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang perang Tabuk, yaitu satu negeri yang jauhnya dari kota Madinah yaitu 600 km jauh, 600 km. Dan perang itu adalah perang dalam keadaan musim sulit, musim paceklik, musim kemarau. Persediaan logistik untuk dibawa ke medan perang sangat sedikit sekali. Jumlah yang ikut berperang ramai, jumlah musuh jauh lebih ramai, dan musuh pula adalah dari pasukan yang paling kuat pada masa itu, yaitu dalam perang Tabuk umat Islam menghadapi pasukan Romawi. Yang Romawi ketika itu adalah salah satu dari negara adikuasa, superpower di dunia pada hari itu. Jadi menghadapi negara besar, negara kuat, negara adikuasa. Sementara Rasulullah kalau dimulai dari sampainya ke kota Madinah menegakkan sebuah negara, maka baru umur negara yang dipimpin oleh Rasulullah baru umur 8 tahun. Karena berlakunya ini adalah pada tahun 8 Hijriah. Baru umur 8 tahun kemudian menghadapi kerajaan Romawi yang sudah beratus tahun tegaknya. Kemudian sebuah negara yang sangat kuat pada masa itu. Maka jelaslah akan berat untuk pergi berperang kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Maka
orang-orang munafik meminta izin kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengizinkan mereka untuk tidak pergi berperang karena jauh, kemudian musim kemarau dalam keadaan susah, kemudian musuh pula banyak dan jumlah mereka adalah dari negara yang sangat berkuasa pada masa itu. Tetapi Allah takdirkan tidak berangkatnya orang-orang munafik bersama dengan Rasulullah dalam perang Tabuk itu ada kebaikannya bagi umat Islam. Andaikan mereka itu pergi dan berada di pasukan umat Islam, orang-orang munafik itu pergi dan berada di pasukan umat Islam, tentu mereka ini akan membuat kacau nanti di tengah pasukan umat Islam. Niscaya mereka ini akan memecah belah barisan umat Islam. Niscaya nanti akan ada orang yang tertipu dan terpedaya oleh perkataan orang-orang munafik ini di medan perang. Dikatakan jumlah umat Islam yang berangkat itu adalah 30.000 orang. Nah, itu bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang banyak. Nah, Allah menghendaki orang-orang munafik ini tak berangkat bersama dengan orang-orang beriman. Ada yang mengatakan ada yang berangkat tapi jumlah mereka sangat sedikit sekali. Kebanyakan orang-orang munafik ini tidak berangkat. Nah, andaikan berangkat niscaya akan menambah keburukan yang ada dari pasukan umat Islam yang berhadapan dengan musuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang munafik itu tidak berangkat dan itu adalah kebaikan bagi orang-orang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa mana yang baik bagi orang-orang beriman. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang orang-orang munafik itu dari berangkat bersama orang-orang beriman, niscaya orang-orang beriman mendapat keburukan. Tanda kasih sayang Allah dan Allah ingin melindungi dan memelihara orang-orang beriman, Allah halang orang-orang munafik dari berangkat, mereka tak berangkat. Akhirnya orang-orang beriman tetap dapat terpelihara semangat juang mereka, semangat gigih mereka di dalam perjuangan menghadapi musuh. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini dalam waktu yang sama, di samping menerangkan tentang buruknya kehendak dan perilaku orang-orang munafik, dalam waktu yang sama menerangkan tentang Allah yang sangat mengasihi orang-orang beriman, yaitu dengan melindungi orang-orang beriman sehingga tidak diganggu dan dikacau oleh orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak berangkat bersama dengan mereka. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi menerangkan tentang perang Tabuk. Lebih khusus adalah menerangkan tentang kelompok orang-orang munafik yang berbahaya kalau mereka ikut dalam perang Tabuk, tetapi Allah halang sehingga mereka tidak ikut. Kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya apabila orang-orang munafik itu ada pada masa dahulu, pada masa Rasulullah, dan orang-orang munafik itu juga ada pada masa sekarang, dan kita tidak mengetahui mana orang munafik, mana orang yang beriman yang sebenarnya, karena tentang kemunafikan kan disembunyikan di dalam hati. Kita tak mengetahui, tetapi Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati orang-orang munafik. Maka disinilah pentingnya orang-orang beriman memohon kepada Allah supaya Allah melindungi mereka dari bahaya orang-orang munafik. Mereka tidak mengetahui orang-orang munafik, tetapi Allah mengetahui orang-orang munafik. Maka orang-orang beriman di sepanjang masa hendaknya senantiasa memohon kepada Allah supaya dilindungi dari keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Inilah sebagai pendahuluan dari dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini.
Supaya lebih dekat dengan ayat ini, kita akan terjemahkan ayat ini kata per kata. Kemudian sebelumnya kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fiikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Allah berfirman, walau dan kalau atau dan jika aradu mereka menghendaki atau mereka menginginkan. Mereka siapa? Mereka orang-orang munafik. Karena ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya tentang orang-orang munafik. Dan kalau atau jika mereka menghendaki, menginginkan al-khuruja, al-khuruj keluar, khuruj keluar atau berangkat, berangkat yaitu meninggalkan Madinah keluar ke Tabuk apabila pada masa dahulu. La a'addu, niscaya mereka akan mempersiapkan lahu, untuk keberangkatan itu uddah, persiapan. Dan jika mereka menginginkan keberangkatan bersama Rasul dan orang-orang beriman, niscaya mereka akan mempersiapkan persiapan untuk keberangkatan tersebut. Tetapi nyatanya orang-orang munafik tak ada menyiapkan apa-apa. Padahal sudah diberitahukan akan berangkat ke Tabuk untuk berperang. Mereka tak menyiapkan diri karena memang mereka tidak ingin pergi berperang. Orang munafik takut mati, pengecut. Walakin karihallahum bi'athahum, walakin tetapi kariha tidak menyukai Allah tidak menyukai imbi'athahum, yaitu keberangkatan mereka untuk pergi berperang itu. Keinginan mereka untuk pergi berperang, Allah tidak menginginkannya, Allah tidak menyukainya. Fasabbatahum, maka Allah Subhanahu wa taala melemahkan keinginan mereka untuk pergi berperang, akhirnya mereka tak pergi berperang. Wakila, dan dikatakan uq'udu, duduklah kamu atau tinggallah kamu atau berdiamlah kamu ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang tinggal, yaitu yang tak pergi berperang. Tinggallah bersama dengan orang-orang yang tinggal. Siapa yang tinggal di Madinah yang tak ikut berperang? Wanita-wanita, anak-anak, orang-orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia. Duduklah kamu, tinggallah kamu bersama mereka itu. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Dan jika mereka menginginkan keberangkatan bersama dengan Rasulullah dan orang-orang beriman, niscaya mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Akan tetapi Allah tidak menghendaki atau tidak menyukai keberangkatan mereka itu, keinginan keberangkatan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keinginan mereka dalam berangkat dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Ayat berikutnya, lau kharaju fikum, lau sekiranya atau kalaulah atau jikalau, kharaju mereka itu keluar, yaitu berangkat, fikum, fikum maknanya bersama denganmu,
orang-orang beriman, bersama denganmu wahai orang-orang beriman, mazadukum, tidaklah akan menambah kepadamu illa kecuali khabala. Khabala maknanya kekacauan saja. Jadi kalaupun berangkat, tapi sebenarnya mereka tak berangkat. Ini andaian saja. Kalaulah mereka itu berangkat bersama orang-orang beriman, maka mereka ini hanya menambah kacau orang-orang beriman saja. Wala awda'u, dan sungguh mereka itu akan bergegas maknanya bergerak cepat, khilalakum, di antara kamu, yaitu di celah-celah kamu, di antara kamu. Yabghunakumul fitnah, mereka itu menginginkan untuk membuat fitnah. Oh, jadi tujuan mereka itu berada di tengah-tengah orang-orang beriman adalah membuat fitnah. Fitnah maknanya kerusakan, memecah belah umpamanya. Wa fikum sama'una lahum, wa fikum, dan ada di antara kamu wahai orang-orang beriman, sama'una, suka mendengarkan, lahum, apa yang mereka katakan. Oh, jadi ada juga di antara orang beriman yang lemah iman suka mendengarkan perkataan orang-orang munafik. Dia tertipu dan terpedaya oleh perkataan orang-orang munafik yang memukau. Wallah, dan Allah alimum, maha mengetahui, bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Kita ulang dari pangkal ayat. Jika mereka keluar bersama denganmu, maka tidaklah menambah kepadamu kecuali kekacauan saja. Dan sungguh mereka akan bergegas untuk berada di celah-celah kamu dan menghendaki fitnah ke atasmu. Dan di antara kamu ada orang yang suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Jadi dari dua ayat yang telah kita terjemahkan tadi, bahwasanya dua ayat ini adalah menerangkan tentang orang-orang munafik, khususnya kalau kita bawa pada masa dahulu, yaitu orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah, yang telah meminta izin kepada Rasulullah supaya tidak pergi berperang. Kemudian Rasulullah izinkan, maka mereka tak ikut berperang, mereka tinggal di Madinah. Nah, mereka tinggal di Madinah itu sebenarnya itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab seandainya mereka itu berangkat bersama orang-orang beriman ke medan perang, maka berbahaya bagi orang-orang beriman. Apa sebab? Keberadaan mereka di tengah orang-orang beriman hanya mendatangkan keburukan. Di antara keburukannya adalah membuat kacau barisan orang-orang beriman, memecah belah barisan umat Islam, orang-orang beriman. Kemudian satu lagi, mereka ini akan mengeluarkan perkataan yang tidak sepatutnya didengarkan oleh orang-orang beriman, tetapi ada di antara orang beriman mau pula mendengarkannya, maka akhirnya terpinggirlah. Yang semestinya yang didengar itu adalah yang baik-baik, yang terbaik, apalagi di medan perang, akan terpinggir karena hanya mendengarkan yang sia-sia dari orang-orang munafik. Jadi ada tiga bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik apabila mereka ikut bersama dengan orang-orang beriman dalam suatu medan peperangan, yaitu yang pertama, orang-orang munafik akan membuat kacau. Yang kedua, orang-orang munafik akan berada di tengah orang-orang beriman untuk memecah belah barisan umat Islam, persatuan umat Islam. Dan yang ketiga adalah orang munafik akan menaburkan kata-kata yang tidak berguna di tengah umat Islam, dan ada di antara umat Islam yang suka mendengarkan perkataan tersebut. Maka ini adalah tidak baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin yang tidak baik itu berlaku. Maka Allah Subhanahu wa taala melemahkan keinginan orang-orang munafik untuk ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Akhirnya mereka tinggal saja di
Madinah dan terpeliharalah semangat orang-orang beriman yang pergi berperang. Nah, orang-orang beriman bersemangat pergi ke medan perang. Lamanya perjalanan 15 hari. 15 hari, 15 malam berjalan sampai ke Tabuk. Dengan semangat orang-orang beriman, kegigihan, keberanian orang-orang beriman rupanya sampai ke tangan pasukan musuh. Melihat orang beriman bersemangat untuk berperang, maka pasukan musuh menjadi takut. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk berhadapan dengan orang-orang beriman. Jadi tak jadi perang. 20 hari lamanya Rasulullah dan orang-orang beriman di Tabuk menanti-nanti musuh. Mana musuh ini tak datang-datang ini. Akhirnya tak berlaku perang. 15 hari tambah 20 hari sudah berapa hari itu? Sudah 35 hari. Kemudian pulang lagi ke Madinah 15 hari perjalanan. Berarti habis sudah waktu 50 hari. Tapi tak berlaku perang. Tetapi itu membangkitkan semangat juang pada orang-orang beriman, keberanian mereka yang menggerunkan dan menakutkan musuh. Jadi musuh jadi takut. Jadi Romawi yang begitu kuat pada masa itu takut terhadap orang-orang beriman di bawah kepemimpinan Rasulullah yang baru mendirikan negara kecil saja, yaitu Madinah, dan umurnya baru yaitu berumur 8 tahun. Dan ini adalah suatu kemenangan sebenarnya, meskipun tidak berlaku perang. Musuh itu menjadi takut. Sebenarnya berperang itu kan adalah mendatangkan rasa takut kepada musuh. Jadi kalau musuh itu sudah takut, tak ada gunanya peralatan perang yang canggih itu. Tidak ada gunanya jumlah yang banyak itu. Karena dalam hati itu sudah ada rasa takut. Dan yang meletakkan rasa takut itu, yang meletakkan rasa takut pada musuh itu adalah Allah. Dan yang meletakkan keberanian pada orang-orang beriman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada hakikatnya yang mengatur hidup orang-orang beriman dan mengatur musuh orang-orang beriman itu adalah Allah. Maka bergantunglah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari. Pendahuluan tadi sudah, kemudian terjemahan secara harfiah sudah. Sekarang kita sampaikan pula ringkasan dari kedua ayat ini, maka kita semakin dekat dengan ayat ini. Dan akan lebih dekat lagi kalau kita melihat tafsirnya. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ini. Kita mulai dari pangkal ayat yang ke-46, yaitu pangkalnya walau aradu, dan. Kalau disebut waw ini dan, waw ataf, bermakna sambungannya dari mana ini? Apa yang sebelumnya? Maka di antara ulama tafsir menyebutkan ini menyambung ayat yang ke-42. Kita lihat ada yang 42. Lau kana aradan qariban. Jika. Nah, kan ada kata lau juga. Nah, sekarang ada juga kata lau. Oh, berarti lau yang di ayat 46 ini menyambung lau yang ada di ayat yang ke-42. Oh, berarti ayat ini adalah ayat sambungan atau ayat lanjutan. Bermakna ayat ini tak berdiri sendiri. Ayat ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang orang-orang munafik. Jadi masih lagi tentang orang-orang munafik. Dan lau, kalau atau jika. Kalau disebut kalau atau jika bermakna satu andaian. Suatu andaian. Nah, kalau andaian berarti menerangkan tentang gambaran yang mungkin berlaku. Nah, mungkin berlaku, mungkin juga tidak berlaku. Jika. Dan jika atau kalau aradu al-khuruja, mereka menghendaki keluar, yaitu berangkat, la a'addu lahu uddah, niscaya mereka itu akan menyiapkan persiapan. Kalaulah, satu kemungkinan, kalaulah mereka itu menghendaki berangkat ke medan perang, niscaya mereka menyiapkan persiapan. Tapi buktinya
orang-orang munafik itu tidak ada menyiapkan persiapan untuk pergi berperang, berarti kemungkinan mereka keluar itu tak ada lagi, karena mereka tidak menyiapkan diri dengan persiapan-persiapan. Sebab kalau pergi berperang itu apakah langsung pergi berperang begitu saja? Tidak. Pada masa Rasulullah dahulu, untuk pergi berperang itu mesti mempersiapkan diri itu jauh sebelum seruan berperang. Kita kan tak tahu kapan seruan berperang. Nah, dari sekarang itu sudah mulai menyiapkan diri, badan dijaga sehingga tetap dalam keadaan kuat, sehat. Kemudian peralatan perang dipersiapkan, pedangnya, kemudian tombaknya, panahnya itu sudah diruncing, kemudian sudah berlatih menggunakannya berhari-hari, berbulan-bulan. Itu namanya persiapan. Kemudian makanan yang akan dibawa, kemudian kendaraan yang akan dibawa, itu semua mesti dipersiapkan. Ini orang-orang munafik tak ada menyiapkan semua itu. Oleh karena mereka tidak menyiapkan semua itu, berarti mereka sebenarnya memang tidak ingin berangkat pergi berperang. Mengapa mereka tidak ingin berangkat pergi berperang? Jawabannya adalah karena mereka pengecut, penakut. Apa yang mereka takuti? Takut mati. Mengapa mereka takut mati? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Andaikan ada iman kepada Allah, iman itu yang membuat seseorang akan berani mati. Apa sebab? Andaikan mati pun, mati apa? Mati syahid. Dan itu adalah kebaikan bagi orang yang mendapatkan mati syahid, karena nanti akan dimasukkan dalam syurga dan ditempatkan di tempat yang sangat tinggi sekali, 100 derajat lebih tinggi dari orang yang mati biasa. Jadi permulaan ayat ini menerangkan tentang andaian mungkin terjadi, tetapi tidak mungkin orang-orang munafik itu pergi keluar. Apa sebab tidak mungkin? Sebab mereka tidak menyiapkan persiapan untuk pergi berperang. Maka kita ini bisa juga ini menanya diri kita sendiri ini, betul tidak kita ini orang beriman yang sebenarnya beriman? Karena dikatakan bahwasanya nanti akan terjadi perang besar ini di akhir zaman, dan kita ini sudah berada di akhir zaman ini. Perang luas, peluang besar akan berlaku. Berarti kita mesti mempersiapkan diri untuk menjadi pasukan umat Islam, pasukan orang-orang beriman untuk berperang. Sudah menyiapkan diri belum? Nah, kalau belum, berarti seperti yang disebutkan dalam ayat ini, berarti ada kemunafikan di dalam hati. Karena orang-orang munafik tak ada menyiapkan diri untuk berperang. Apa sebab? Memang mereka tak ingin berperang. Sementara orang-orang beriman karena menginginkan berperang, maka mereka menyiapkan diri untuk berperang. Apalagi kita berada di akhir zaman dan tanda-tanda perang besar akan berlaku. Dan dari tanda-tanda yang ada sekarang ini, bagi siapa yang memperhatikan dengan baik, penjajah itu sudah hampir di depan mata sekarang ini untuk menjajah negeri kita ini. Kalau sudah berada di depan mata, tak juga menyiapkan diri, bermana mungkin kita ini masuk dalam kumpulan na'udzubillah, masuk dalam kumpulan orang-orang munafik. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Dan jika mereka itu menghendaki untuk berangkat bersama dengan Nabi ke medan perang, niscaya mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka itu. Tadi disebutkan di awal, jika mereka itu berkeinginan untuk berangkat. Tetapi apakah mereka memang ada betul keinginan mau berangkat? Tidak ada. Apa tandanya mereka tidak ingin berangkat? Tak ada menyiapkan diri untuk berangkat. Rupanya
rupanya Allah Subhanahu wa taala memang tak menyukai mereka itu berangkat. Jadi Allah telah mengatur sedemikian rupa. Allah tidak menyukai mereka berangkat, mereka pula memang tidak ingin berangkat. Jadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fasabbatahum, ada keinginan mereka berangkat. Kalau ada keinginan di antara mereka berangkat, karena ada juga di antara orang-orang munafik itu ingin berangkat, tapi ingin berangkat ke medan perang itu tujuannya bukan untuk menguatkan orang-orang beriman di medan perang, enggak, untuk melemahkan orang-orang beriman di medan perang. Tujuannya bukan untuk kehidupan di akhirat nanti, yaitu untuk dimasukkan ke dalam surga, enggak. Orang-orang munafik itu apabila ikut berperang tujuannya adalah untuk mendapatkan harta rampasan perang. Nanti menang di medan perang, musuh kalah, kemudian meninggalkan harta, maka harta itu dirampas, maka mereka ingin mendapatkan kepentingan duniawi. Nah, andaikan ada keinginan itu, Allah Subhanahu wa taala lemahkan keinginan mereka berangkat, sebab apabila mereka ikut sekali dalam perang Tabuk, maka akan ini diterangkan dalam ayat ini, yaitu akan mengacau balaukan keadaan umat Islam, mengacau balaukan keadaan orang-orang beriman atau pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin, tetapi karihallah, Allah tak suka imbi'azahum, imbi'az keberangkatan. Sebenarnya kata imbi'az ini adalah mereka bangkit, karena dari kata ba'asa. Ba'asa maknanya mengutus, membangkitkan. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Imbi'azahum, kebangkitan mereka, yaitu mereka berdiri bersemangat untuk pergi berperang. Nah, Allah Subhanahu wa taala tak suka itu berlaku pada orang-orang munafik. Fasabbatahum, maka Allah Subhanahu wa taala melemahkan keinginan mereka untuk berangkat itu, sehingga tak jadi mereka berkeinginan. Tak jadi berkeinginan untuk berangkat. Lalu keinginan mereka apa? Keinginan mereka untuk berdiam di Madinah. Berdiam, tak pergi berperang. Wakila, dan dikatakan kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Dikatakan kepada mereka, tinggal sajalah di Madinah itu bersama dengan orang-orang yang memang tinggal di Madinah, yaitu dari kalangan wanita, anak-anak, orang tua, orang cacat, orang lemah. Tinggallah bersama dengan mereka. Ini siapa yang mengatakan ini? Kila, dan dikatakan. Kalau disebut kila, dikatakan, berarti ada yang mengatakan kepada orang-orang munafik itu. Ada orang yang mengatakan pada orang munafik, orang munafik, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Siapa yang mengatakannya? Maka tafsiran para ulama, yang pertama, yang mengatakannya adalah sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Jadi apa kata sebahagian mereka? Orang-orang munafik, sahabat-sahabat munafik, kata sebahagian munafik kepada munafik yang lainnya, tinggallah kalian bersama dengan orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Jadi mereka sesama mereka menyeru supaya tinggal sajalah, tak usah pergi berperang. Jadi siapa yang mengatakannya? Yang pertama ini orang-orang munafik. Yang kedua, siapa yang mengatakannya? Yang kedua ini ada yang menafsirkan, yang mengatakannya Rasulullah. Karena kan mereka meminta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk tidak pergi berperang. Maka Rasulullah pun mengatakan, baik, saya izinkan untuk tidak pergi berperang. Tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Jadi siapa yang mengatakannya? Rasul. Tadi yang pertama siapa yang mengatakannya? Orang-orang munafik itu sendiri, sesama mereka. Yang kedua, Rasul. Yang ketiga, yang ketiga ini. Ini dalam pelajaran tafsir ini dikaji nih kemungkinan-kemungkinan ini. Ini enaknya belajar tafsir itu, yaitu kemungkinan dari kandungan makna itu disampaikan satu persatu. Ada yang mengatakan bahwasanya, yang mengatakan kepada orang-orang munafik, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal, yang mengatakannya adalah syaitan.
Jadi syaitan membisikkan ke dalam hati mereka, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang mewaswaskan ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia. Apa kata syaitan? Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Oh, berarti kalau syaitan yang membisikkan, berarti mereka itu ketika mereka itu tinggal bersama orang-orang yang tinggal, bermakna mereka ini mematuhi bisikan syaitan. Dan syaitan pula tidaklah menyeru mereka melainkan kepada keburukan. Berarti mereka itu menjawab seruan syaitan dengan melakukan keburukan, yaitu tidak mau berperang, tinggal bersama dengan orang-orang yang tinggal. Wakila, dan dikatakan. Siapa yang mengatakan? 3 tadi ya. 3 kemungkinan. Wakila qu'udu, dan dikatakan kepada mereka, uq'udu, tinggallah. Sebenarnya kata uq'udu ini bukan tinggal maknanya. Uq'udu ini maknanya duduk. Uq'udu, duduk. Makna uq'udu ini yaitu tidak pergi berperang. Itu maksudnya. Maknanya kalau pergi berperang yaitu berdiri, berjalan, kemudian berlari ke hadapan. Itu makna pergi berperang. Uq'udu maknanya duduk berdiam di kota Madinah. Wakila qu'udu, dan tinggallah kamu ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang tinggal. Ada di antara ahli tafsir menyebutkan ujung ayat ini menerangkan tentang hinanya perbuatan mereka itu. Menerangkan tentang hinanya perbuatan mereka. Dari mana kita tahu? Sebab ketika disebutkan tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Siapa yang tinggal tadi? Wanita. Berarti kalau disuruh tinggal bersama dengan wanita, kamu ini tak jantan lah. Kamu ini tak laki-laki. Kalau kamu tinggal bersama wanita, berarti kamu ini adalah wanita. Tinggallah bersama anak-anak, berarti kamu ini tak dewasa. Kamu ini anak-anak. Tinggallah kamu bersama orang tua, bermakna kamu ini tua. Nah, maka ulama tafsir menyebut ujung ayat ini sebenarnya adalah penghinaan terhadap mereka. Hinanya perbuatan mereka, maka dikatakan kepada mereka, karena mereka telah memilih keadaan yang hina, maka perkataan yang hina pula untuk mereka. Duduklah, tinggallah bersama dengan orang-orang yang tinggal. Itu ayat yang ke-46. Berikutnya ayat yang ke-47. Lau kharaju fikum, jika mereka itu keluar bersama denganmu. Lau kharaju fikum, sebenarnya kata fikum itu bukan bersama denganmu, di dalammu, karena kata fi itu kan di dalam. Lau kharaju fikum, kalaulah mereka itu keluar di dalam kamu. Tapi tak enak pula kita mendengarnya dalam bahasa kita. Lalu apa maknanya? Ulama tafsir menyebutkan orang-orang munafik ini apabila keluar bersama dengan orang-orang beriman, mereka itu berada di tengah-tengah orang-orang beriman, bukan di tepi-tepi, tidak, di tengah-tengah. Berarti kalau orang-orang munafik itu berada di tengah-tengah orang beriman, kemudian di tengah-tengah pula mengacau, maka keburukannya itu lebih besar. Kalau berada di tepi-tepi dan mengacau di tepi, itu tidak mendatangkan begitu besar keburukan. Tapi kalau di tengah-tengah, di tengah pula mengacau, itu buruk sekali. Kalau kita duduklah sama-sama di masjid ini bisa muat 5.000 orang umpamanya. Kemudian ada yang mengacau. Yang mengacau itu dengan berdiri umpamanya. Kalau di tengah-tengah berdiri, ini buruk betul lah. Tapi kalau dia berada di tepi, di pinggir sana, di tepi dinding, kemudian dia berdiri di sana, tak buruk betul. Tapi kalau di tengah-tengah, itu buruk betul. Begitulah Allah ingin menjelaskan bahwasanya orang-orang munafik ini bukan di pinggir-pinggir. Apabila mereka bersama dengan orang-orang beriman, mereka berada di tengah-tengah orang beriman. Maka keburukan yang mereka datangkan besar sekali.
Jadi bahaya keberadaan orang-orang munafik di tengah-tengah orang-orang beriman sungguh besar sekali. Maka berhati-hati dengan orang munafik ini. Orang munafik ini musang berbulu ayam, singa berbulu domba. Macam domba, tapi rupanya singa yang akan menerkam. Berbahaya. Di mana beradanya? Di tengah-tengah kumpulan orang-orang beriman. Sebagaimana ayat ini menerangkan tentang berbahayanya orang-orang munafik pada masa dahulu, bermakna ia adalah pelajaran juga bagi kita pada masa sekarang. Jika mereka keluar bersama denganmu, mazadukum illa khabala, tidaklah menambahmu kecuali khabala, kacau balau. Berarti keberadaan orang-orang munafik di tengah orang-orang beriman mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan? Mendatangkan keburukan. Kalau mendatangkan keburukan, mengapa berharap juga kepada orang munafik itu untuk bersama? Kalau mereka tak mau pergi, biarkan saja mereka tak mau pergi. Sebab kalau pergi ke medan perang pun mengacau. Maka jangan kecil hati apabila orang-orang munafik tak mau ikut serta. Allah, ini ngaku beriman tapi tak mau ikut serta. Buruk betul lah perangainya. Memang perangainya buruk, tetapi baik bagi orang-orang beriman, karena kalau ikut serta nanti mengacaukan barisan. Jika mereka keluar bersama denganmu, maka tidaklah menambahmu kecuali kacau balau saja. Tidaklah menambah. Berarti kalau digunakan kata menambah, berarti ada juga kacau balau itu. Ada, tapi kecil. Kalau mereka ini berangkat bersama, ini menambah kacau balau lebih besar. Lalu kacau balau yang kecil itu dari mana datangnya? Nah, dari sebahagian kecil orang-orang munafik yang juga ikut berperang. Jadi ada orang munafik sebagian kecil ikut berperang, tapi sebahagian besar tak ikut berperang. Nah, yang sebahagian besar tak ikut berperang itu bisa mendatangkan keburukan yang besar. Tapi kalau sebahagian kecil itu ikut juga, sebagian kecil ini tidak akan mendatangkan keburukan karena dapat dikawal, dapat diurus tentang keburukan mereka itu, dapat diselenggarakan keburukan mereka. Dan orang-orang munafik itu tidak berani pula untuk mengacau. Artinya kemampuan atau kekuatan mereka dalam mengacau itu tidaklah sampai ke tahap mengacau balaukan keadaan orang-orang beriman. Mazadukum illa khabala, tidaklah bertambah kepadamu kecuali kacau balau. Kata khabala ini secara bahasa maknanya adalah kalau berlaku pada orang ini kacau betul lah. Apanya yang kacau? Fikirannya kacau. Maka dikatakan khabala adalah penyakit yang ada di akal seseorang, yaitu salah faham. Bukan salah faham, salah di dalam memahami. Jadi cara berfikirnya itu sudah salah. Kalau cara berfikir salah, maka pemahamannya salah. Maka ada juga yang mengatakan ini orang ini gagal faham lah, atau tak bisa faham. Macam mana mau bisa faham? Sebab cara berfikirnya salah. Nah, kalau orang yang cara berfikirnya salah, gagal faham, kemudian ikut berperang, apakah mendatangkan kebaikan? Tidak, mengacau nantinya. Maka yang dimasukkan khabala di sini adalah mengacau, karena yang mengacau itu adalah cara berfikirnya salah, salah berfikirnya kacau. Maka orang seperti ini lebih baik tidak ikut berperang. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki demikian. Mereka ini tidak berangkat bersama dengan Rasulullah dan para sahabat ke medan perang, ke perang Tabuk. Wala auda'u khilalakum. Wala auda'u maknanya mereka itu bergegas cepat. Auda'at al-ibil maknanya unta itu cepat bergerak. Wala auda'u, dan mereka itu bergegas cepat, khilalakum, berada di antara kamu. Khilal ini celah-celah.
Jadi kalau ada orang beriman sebelah kanan, orang beriman sebelah kiri, nah di antara orang beriman itu masuk orang munafik. Jadi orang munafik ini berada di tengah-tengah orang-orang beriman. Kalau orang beriman itu ada di barisan depan, maka orang munafik pun ada di barisan depan. Maka jangan dikatakan di saf pertama itu orang beriman yang sebenarnya saja. Ada juga mungkin orang munafik di saf depan itu. Intel-intel yang jahat niat itu di depan juga dia duduknya itu. Dia ingin tahu betul ni apalah ini yang dikerjakan, yang dibuat, dicatat, ditulis untuk dilaporkan ke induk semangnya. Nah, ini bahasa orang Minang lah nih. Pada majikannya, kepada atasannya. Tujuannya apa? Untuk membocorkan rahasia orang-orang beriman. Pengkhianatan itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ada mereka itu pada hari ini? Ada. Dalam majlis ini ada? Kalau ada keluar sajalah. Jangan berada di sini. Wala awta'u khilalakum. Niscaya mereka itu bergegas masuk ke celah-celah kamu. Khilal, celah-celah. Celah maknanya ada saja tempat di antara orang beriman, di situ dia duduk. Oh, bermakna kalau disebut kata bergegas, bermakna orang munafik ini sangat aktif sekali untuk memecah belah barisan umat Islam. Allahu Akbar. Orang munafik ini sangat aktif sekali. Kalau bisa buat yayasan untuk umat Islam. Nah, atas nama umat Islam. Tapi rupanya untuk memecah belah barisan umat Islam. Ada orang yang buat yayasan untuk memecah belah umat Islam? Nah, ada. Wala awda'u khilalakum. Niscaya mereka itu akan bergegas berada di tengah-tengah kamu, yaitu di celah-celah keberadaan kamu. Yabghunakumul fitnah. Apa keadaan mereka? Dalam keadaan bagaimana mereka? Ketika mereka bergegas masuk ke celah umat Islam itu, oh, keadaan mereka itu bergegas itu. Nah, jadi ini adalah hal yabghunal fitnah, ini posisinya adalah sebagai hal menerangkan keadaan, yaitu keadaan mereka itu Allah terangkan. Sebenarnya mereka bergegas berada di tengah-tengah umat Islam itu untuk mendatangkan fitnah di tengah umat Islam. Oh, berarti mesti berhati-hati dengan orang-orang munafik ini. Karena pergerakan mereka cepat, mereka bergegas. Dan mereka memposisikan diri di tengah-tengah umat Islam. Kemudian tujuan mereka adalah untuk fitnah, yaitu memecah belah umat Islam. Hati-hati dengan mereka ini. Dia pakai songkok seperti kita juga, pakai baju koko seperti kita juga, berjanggut juga dia, hitam juga keningnya, dan seterusnya. Kalau ke masjid cepat datangnya, kalau bercakap Quran hadis keluar dari mulutnya. Allahu Akbar. Mereka juga bangun masjid seperti umat Islam lain membangun masjid. Apa masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik pada masa dahulu? Tapi diketahui oleh Rasulullah karena Allah memberitahu masjid dibangun. Masjid Dirar namanya. Tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam. Ada masjid sekarang yang masjid itu untuk memecah belah umat Islam. Nah, masjid apa namanya di Pekanbaru ini? Wa fikum samma'una lahum. Wa fikum, dan di antara kamu wahai umat Islam, orang-orang beriman, samma'una, ada yang suka mendengarkan lahum, perkataan mereka. Jadi ada orang munafik itu yang pandai berkata, pandai berpidato, pandai berceramah, pandai berorasi, dan disukai pula oleh sebahagian orang-orang beriman. Orang beriman suka pula mendengarkannya. Orang beriman yang mana yang suka mendengarkannya? Dalam tafsir disebutkan di'aful iman, yaitu orang yang imannya lemah, ilmunya tak cukup, imannya lemah,
tertipu terpedaya oleh pandainya orang berbicara. Orang munafik ini pandai berbicara. Ayat Al-Quran, hadis Nabi hafal, fasih. Maka terpedayalah orang-orang awam. Wah, ini dia didengarkan. Pada masa dahulu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, ini pemimpin munafik. Ini pandai bercakap, orator, pandai berceramah. Orang-orang awam tertipu terpedaya. Banyak yang suka mendengarkan. Suka mendengarkan ini sama'un. Di sini disebutkan isim mubalaghah ini. Kalau mendengarkan biasa, ini namanya sami'un. Itu mendengarkan biasa. Tapi kalau sama'un berarti suka mendengarkan, bersangatan di dalam mendengarkan. Bukan sekali dua mendengarkan, berkali-kali. Bukan mendengar biasa, mendengar dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Jadi rupanya ada di antara kalangan orang awam umat Islam itu yang tertipu dan terpedaya oleh perkataan orang-orang munafik. Dan itu bahayanya orang-orang munafik. Kalau bercakap pandai betul bercakap, lidahnya betul-betul manis, sehingga orang menyangka dia adalah pejuang yang sebenarnya, tetapi rupanya adalah pemecah belah umat Islam. Wallahu alimum bizzalimin. Wallah, dan Allah alim, maha mengetahui, bizzalimin, orang-orang yang zalim. Siapa yang dimasukkan dengan orang-orang zalim? Orang-orang munafik itu. Apa kezaliman yang mereka lakukan? Memecah belah umat Islam, mengacau balaukan barisan umat Islam. Mereka menipu memperdaya orang-orang awam dari kalangan umat Islam. Mereka ini orang-orang yang zalim. Kezaliman yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah kembali kepada diri mereka sendiri. Apa sebab kembali kepada diri mereka sendiri? Sebab orang-orang yang zalim itu diketahui oleh Allah. Wallahu alim. Dan Allah mengetahui. Kalau Allah mengetahui orang-orang yang zalim, maka mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah. Karena makna Allah mengetahui orang-orang yang zalim adalah mengetahui orang-orang yang zalim untuk memberikan siksaan ke atas mereka. Meskipun mereka pandai menyembunyikan kezaliman mereka itu, tapi Allah mengetahui. Maka seberapa banyak kezaliman yang mereka kerjakan, sebanyak itu pula lah siksaan yang akan mereka terima dari Allah, karena Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ujung ayat ini menerangkan bahwasanya musuh Islam, baik musuh yang nyata-nyata, yaitu orang-orang kafir, ataupun musuh yang tak nyata. Siapa mereka yang tak nyata ini? Orang-orang munafik. Mereka ini tidak akan pernah menang menghadapi orang-orang beriman. Apa sebab? Sebab orang-orang beriman itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Allah yang Maha kuat, bersama Allah yang Maha perkasa. Maka mereka tidak akan dapat melemahkan orang-orang beriman, tidak akan dapat mengalahkan orang-orang beriman, meskipun jumlah orang beriman itu sedikit sekalipun, sebab orang-orang beriman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang mesti difahami oleh orang beriman. Maka orang-orang beriman buktikan keimanan kepada Allah. Jumlah sedikit, jangan risau. Jumlah musuh banyak, jangan takut. Alah, ini peralatan perang tak seberapa, jangan khawatir. Kalau sudah bersama dengan Allah, Allah akan memenangkan mereka meskipun jumlah mereka sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Jadi semuanya dengan izin Allah, dengan perkenan Allah. Allah izinkan menang. Dan janji Allah akan berikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang membuktikan keimanan, yaitu berperang karena keimanan kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menepati, akan menunaikan janjinya. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari, lebih khusus menerangkan tentang bahaya orang-orang munafik di tengah-tengah orang beriman. Lebih khusus lagi bahaya itu akan lebih besar apabila berada dalam pasukan orang-orang beriman yang bergerak
menuju medan perang untuk menghadapi musuh. Namun jangan risau, karena Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan memelihara orang-orang beriman. Meskipun ayat-ayat ini menerangkan tentang perang Tabuk dahulu, tetapi al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Pelajaran dapat kita ambil dengan lafaz yang bersifat umum. Maka kita tidak ingin mengikat ayat ini hanya berlaku untuk perang Tabuk pada masa dahulu, tidak. Tetapi ia juga untuk menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini dan juga pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.